Bahasa umumnya adalah kencing manis. Itu bisa terjadi pada kehamilan dan Halo sahabat Hermina, perkenalkan dengan Dokter Tias di sini. Saya dokter umum di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Kembali lagi di podcast kali ini saya bersama Dokter Nurul Setiarini, spesialis obstetrik ginekologi. Selamat sore dokter. Selamat sore Dokter Tias. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Dokter Tias sehat juga ya? Alhamdulillah. Sahabat Hermina, di sini kita akan membahas mengenai diabetes pada kehamilan. Sudah siap ya sahabat Hermina? Berikut kami akan berbincang-bincang mengenai diabetes pada kehamilan. Iya dokter, jadi dokter, diabetes mellitus pada kehamilan itu seperti apa sih dok, dan apa bedanya dengan diabetes pada umumnya? Jadi yang namanya diabetes mellitus itu sama ya, kita semua bilang kalau ini namanya kencing manis, bahasa umumnya adalah kencing manis. Itu bisa terjadi pada kehamilan dan yang tidak hamil. Bedanya apa? Bedanya ya ini akan berpengaruh tidak hanya pada ibu tapi juga pada janin. Jadi tumbuh kembangnya janin juga akan terpengaruh, termasuk juga kesehatan pada ibu. Makanya kita ada perhatian khusus pada kasus-kasus dengan diabetes mellitus dalam kehamilan, kira-kira gitu. Baik dokter, berarti diabetes mellitus pada ibu hamil. Iya. Kemudian apa sih dokter penyebabnya dan gejala yang bisa dirasakan dari ibu hamil yang menderita diabetes itu sendiri? Ya, jadi kalau penyebabnya sama seperti orang masyarakat pada umumnya yang tidak hamil, bahwa ada dua, satu bisa karena genetik dibawa atau memang karena pola hidup. Namanya diabetes tipe 1 yang idiopatik yang seringnya. Yang kedua adalah karena adanya resistensi insulin atau diabetes tipe 2. Nah, itu yang paling sering dialami oleh masyarakat saat ini dengan kehidupan yang sedenter. Banyak duduk-duduk, banyak minum manis. Nah, itu dia yang paling sering. Gejalanya sebenarnya sama kalau dibandingkan dengan orang yang tidak hamil. Ada lapar, kalau malam haus. Cuma sering tidak disadari karena ibu hamil juga lapar, ibu hamil juga haus. Nah, itu jadi tidak bisa seperti tersamar. Sebenarnya ada, tapi tersamar karena gejala ibu hamil awal juga begitu. Oleh karena itu makanya kita pada ANC ya, pemeriksaan kehamilan awal, kita akan tanya tuh, Bu, waktu pas sebelum hamil ada sakit diabetes nggak? Itu satu. Kemudian yang kedua, ada keturunan kencing manis nggak di keluarganya? Atau pada pasien-pasien yang promil, yang kita PCOS, biasanya itu resistensi insulin yang bisa akan berkembang menjadi kencing manis pada kehamilan yang saat ini, kira-kira gitu. Oke, baik dokter, berarti seperti itu ya, gejalanya kurang lebih sama dengan diabetes pada umumnya. Akan tetapi yang perlu disadari atau diwaspadai bagi ibu hamil, apakah perlu dokter dilakukan screening atau deteksi dini untuk diabetes mellitus pada kehamilan itu sendiri dokter? Iya, jadi kalau kehamilan pertama kan standar ya, kita semua kehamilan pemeriksaan pertama itu adalah standar. Kita akan periksa begitu pasti ada kehamilan janinnya berkembang, kita akan periksa, yaitu periksa darah yang basic, yang dasar, periksa darah rutin, periksa gula darah. Nah, begitu gula darahnya ada misalnya normal ambang tinggi, nah kita kemudian akan periksa tuh lanjutannya. Kita akan periksa namanya glucose tolerance test dengan pembebanan glukosa. Nah, di situ akan kita lihat apakah ibu ini akan betul sudah pasti diabetes atau pre-diabetes. Nah, nanti pemeriksaan ini akan menentukan terapi. Apakah betul terapinya macam-macam, apakah masih modifying life factor, obat, atau nanti perlu kita ulang lagi nanti di usia trimester kedua pada usia 24 sampai 28 minggu. Gitu. Oke, baik dokter. Jadi pentingnya screening ataupun ANC secara terpadu ya dokter dari awal kehamilan. Kemudian dokter, apabila diabetes mellitus pada ibu hamil itu dibiarkan, itu bagaimana sih dokter komplikasinya? Oke, komplikasi kita kalau namanya kehamilan ada dua, komplikasi ke ibu dan ke janin. Kalau ke ibu diabetes jelas pada umumnya
komplikasi pada umumnya kita bisa gula yang sangat berlebihan, ketoasidosis, kemudian akan berkembang menjadi penyakit darah tinggi dalam kehamilan yang disebut preeklamsi. Ya, itu akan berbahaya bagi ibu dan janin, terutama bagi ibu. Kemudian bagi bayinya gimana? Bayinya akan mungkin besar atau bayinya malah tumbuhnya terhambat. Ya, kemudian pada saat persalinan bayinya itu nanti namanya akan mengalami distosia. Jadi lahirannya mungkin kesangkut karena diameter bahu ke bahunya itu begitu besar. Sedikit berbeda antara bayi besar yang DM dan non-DM, diameter bahunya itu akan berbeda. Nah, itu akan menyebabkan bahaya bagi pada saat persalinan, terutama kita bicara untuk persalinan provaginam. Nah, gitu. Oke, baik dokter. Berarti secara disimpulkan pentingnya screening ya dokter bagi ibu hamil dari awal apabila ibu hamil ada tanda-tanda atau terdeteksi terkena diabetes pada kehamilan bisa langsung diobati agar tidak terjadi komplikasi seperti bayinya besar dan sebagainya, seperti itu ya dokter. Kemudian nih dokter, apakah ada tips-tips hidup sehat untuk bumil agar terhindar dari diabetes mellitus gestasional itu dokter? Ya, jadi diabetes gestasional ya, kencing manis dalam kehamilan itu bisa dihindari sebetulnya sama bahwa yang pasti ibu hamil kita selalu membebaskan silahkan makan yang diinginkan. Jangan lupa bahwa yang namanya hamil yang kita butuhkan adalah protein, lebih dominan protein dibanding karbohidrat dan gula. Jangan lupa aktivitas dan juga minum yang cukup. Kebutuhan cairan ibu hamil sama dengan kebutuhan cairan perempuan yang tidak hamil. Artinya tetap disesuaikan dengan berat badan tubuhnya. Kemudian jangan lupa olahraga dan yang terlupa yang kalau kita lapar dan snacking lebih cerdas dan cermat dalam memilih snack yang akan dimakan selama kehamilan. Oke. Baik dokter, berarti kesimpulannya adalah untuk tips hidup sehat seperti biasanya kalau pada ibu hamil itu membutuhkan protein yang lebih tinggi ya dok ya. Kemudian kecukupan daripada air putih itu sendiri, minum, aktivitas fisik seperti biasa dan olahraga. Baik dokter, cukup menarik diskusinya pada hari ini. Bagaimana sahabat Hermina? Tentunya menarik bukan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Dr. Nurul Setiorini, spesialis obstetri dan ginekologi. Jadi untuk sahabat Hermina nih yang mau konsultasi ataupun periksa, beliau praktek di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Untuk jadwalnya BPJS itu setiap hari Selasa jam 16 sampai jam 18. Untuk hari Sabtu jam 14 sampai jam 15. Untuk poli eksekutif, beliau juga melayani praktek di Senin jam 16 sampai jam 19, kemudian di Kamis jam 16 sampai jam 18, dan untuk hari Sabtu berpraktek di jam 12 hingga jam 14. Begitu ya sahabat Hermina, dapatkan kemudahan-kemudahan pendaftarannya bisa melalui call center di 1.500 488 atau mobile aplikasi Halo Hermina, kemudian bisa juga melalui aplikasi JKN Mobile dan tentunya melalui website di www.herminahospitals.com. Seperti itu sahabat Hermina. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan podcast berikutnya.